Nggak usah protes, KUHP. Pelaku zina punya banyak jalan menuju Roma. Definisi zina menurut KUHP lama pernah digugat oleh 12 orang warga negara kepada Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016. Saat itu MK menghadirkan 3 orang ahli yang intinya mengajukan definisi perzinahan diubah dari sekedar persetubuhan pasangan yang salah satunya terikat pernikahan dengan bukan pasangannya. Dalam KUHP baru definisi lama telah diubah sebagaimana gugatan tadi. Anehnya kini muncul kritikan untuk definisi yang mengalami penyesuaian itu. Kalau kejadiannya seperti itu, apa bedanya dengan ungkapan dalam istilah bahasa Sunda, bolak-balik dekok? Pengacara Hotman Paris di akun Instagramnya meskipun tak mempermasalahkan soal hubungan perzinahan untuk orang yang sudah menikah, namun Hotman mempertanyakan soal perzinahan untuk orang-orang yang belum menikah. Masalahnya apakah dua-duanya single termasuk berzina? Kalau hubungan salah satu nikah, kita terima itu pernikahan sudah terikat sumpah. Tapi dua-dua single dianggap perzinahan tapi terbatas yang melapor orang tua dan anaknya, kata Hotman. Dia juga menyebutkan aturan perzinahan baru itu untuk orang yang belum menikah sebagai logika amburadul. Disinilah perlunya kita memahami definisi kata zina sesuai kaidah sosial dan norma agama. Hemat kita, konsekuensi secara hukum idealnya memperkuat kaidah sosial dan agama tadi. Justru berpotensi muncul gugatan seperti pernah diajukan sebagaimana disebutkan di awal jika pengertiannya diubah buat berangkap. Berdasarkan pasal 284 ayat 1 KUHP lama, seseorang tidak bisa dikenakan tindak pidana perzinahan bila dilakukan oleh seorang laki-laki lajang dengan perempuan yang juga lajang. KUHP hanya mendefinisikan zina adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Poinnya, pengertian yang telah dianut dalam moral dan agama justru akan menimbulkan perdebatan panjang. Jika tidak diakomodasi oleh hukum positif, kalaupun perbuatan pidana itu ingin dihindari dari tuntutan hukum. Dalam hal ini, bagi mereka yang abai dengan norma moral dan agama, niscaya para pelaku dapat menggunakan ilmu potret umpen. Tentunya, yang justru di sana akan timbul sensasi sebagaimana pasangan Backstreet. Lebih jauh, kalaupun mereka masih khawatir dengan ancaman tuntutan, tentu masih banyak cara, sebagaimana ungkapan banyak jalan menuju Roma. Penerjemahan overspill dalam hukum pidana versi Belanda sebagai zina akan menjadi kurang tepat, karena bukan hanya mengundang hubungan persetubuhan bagi yang sudah menikah saja, tapi juga bagi orang yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan itu belum terikat perkawinan dengan orang lain. Kata zina yang memiliki konteks berbeda di Indonesia menjadi berbeda arah dengan overspill dalam bahasa Belanda aslinya. Akibat ini akan sangat panjang, di mana akan ada multitafsir, perbedaan bersifat karet dalam penerapan dan lainnya. Padahal, salah satu asas hukum pidana adalah harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Definisi zina menurut KUHP lama pernah digugat oleh 12 orang warga negara kepada Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016. Saat itu MK menghadirkan 3 orang ahli yang intinya mengajukan definisi perzinahan diubah dari sekedar persetubuhan pasangan yang salah satunya terikat pernikahan dengan bukan pasangannya. Dalam KUHP baru definisi lama telah diubah sebagaimana gugatan tadi. Anehnya kini muncul kritikan untuk definisi yang mengalami penyesuaian itu. Kalau kejadiannya seperti itu, apa bedanya dengan ungkapan dalam istilah bahasa Sunda, bolak-balik dekok? Pengacara Hotman Paris di akun Instagramnya meskipun tak mempermasalahkan soal hubungan perzinahan untuk orang yang sudah menikah, namun Hotman
mempertanyakan soal perzinahan untuk orang-orang yang belum menikah. Masalahnya apakah dua-duanya single termasuk berzina? Kalau hubungan salah satu nikah, kita terima itu pernikahan sudah terikat sumpah. Tapi dua-dua single dianggap perzinahan tapi terbatas yang melapor orang tua dan anaknya, kata Hotman. Dia juga menyebutkan aturan perzinahan baru itu untuk orang yang belum menikah sebagai logika amburadul. Disinilah perlunya kita memahami definisi kata zina sesuai kaidah sosial dan norma agama. Hemat kita, konsekuensi secara hukum idealnya memperkuat kaidah sosial dan agama tadi. Justru berpotensi muncul gugatan seperti pernah diajukan sebagaimana disebutkan di awal jika pengertiannya diubah buat berangkap. Berdasarkan pasal 284 ayat 1 KUHP lama, seseorang tidak bisa dikenakan tindak pidana perzinahan bila dilakukan oleh seorang laki-laki lajang dengan perempuan yang juga lajang. KUHP hanya mendefinisikan zina adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Poinnya, pengertian yang telah dianut dalam moral dan agama justru akan menimbulkan perdebatan panjang. Jika tidak diakomodasi oleh hukum positif, kalaupun perbuatan pidana itu ingin dihindari dari tuntutan hukum. Dalam hal ini, bagi mereka yang abai dengan norma moral dan agama, niscaya para pelaku dapat menggunakan ilmu potet umpen. Tentunya, yang justru di sana akan timbul sensasi sebagaimana pasangan Backstreet. Lebih jauh, kalaupun mereka masih khawatir dengan ancaman tuntutan, tentu masih banyak cara, sebagaimana ungkapan banyak jalan menuju rumah. Penerjemahan overspill dalam hukum pidana versi Belanda sebagai zina akan menjadi kurang tepat, karena bukan hanya mengundang hubungan persetubuhan bagi yang sudah menikah saja, tapi juga bagi orang yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan itu belum terikat perkawinan dengan orang lain. Kata zina yang memiliki konteks berbeda di Indonesia menjadi berbeda arah dengan overspill dalam bahasa Belanda aslinya. Akibat ini akan sangat panjang, di mana akan ada multitafsir, perbedaan bersifat karet dalam penerapan dan lainnya. Padahal, salah satu asas hukum pidana adalah harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir.